Dikisahkan keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Suatu ketika saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisi emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju ke arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka. Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu itu dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon, kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. "Apakah aku akan mengambil harta-harta ini?" tanya hatinya bimbang. "Baiklah, aku ambil sebagian untukku dan sebagiannya lagi akan aku bagikan kepada tetanggaku yang kurang mampu," pikir Abu Nawas. Dengan cepat, Abu Nawas mengambil salah satu karung yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak. Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan Abu Nawas menjadi bingung. Karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil selaku tetangga dekatnya. "Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi rahasia mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangannya dengan minyak yang lengket. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. Jadi Abu Nawas punya banyak emas, sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan, gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget, sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hei Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil.
Terpaksa Abu Nawas memberitahu di mana mendapatkan emas-emas tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. Luar biasa, emasnya banyak sekali, teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas itu. Tapi naasnya saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memergokinya. Akibatnya Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu, kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat, "Apakah Tuan mendengar ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak?" tanya salah satu perampok. "Iya ada, namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya? Nanti saya akan memberimu bayaran," ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. "Ini dia rumahnya," kata warga tersebut. "Terima kasih, ini bayaran untukmu, silakan pulang," balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Bagaimana Tuan? Apakah kita langsung saja bunuh dia?" "Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang lagi ke sini, lalu kita bunuh dia dan keluarganya," jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Tuan Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Tuan Hamid segera menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu." Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. "Berapa jumlah mereka?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 20 orang Abu Nawas," jawab Tuan Hamid. Sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide supaya bisa selamat. "Baiklah Tuan Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu separuh dari emas-emasku," kata Abu Nawas. Tuan Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju ke rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. "Tuan, bolehkah saya numpang menginap di sini?" tanya si perampok. "Oh, silakan Tuan. Dari mana dan apa yang ada dalam tong itu?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. "Saya ini adalah saudagar minyak Tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya," jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumahnya. Tidak berapa lama datanglah Tuan Hamid ke rumah Abu Nawas. Melihat di rumahnya ada tamu, Tuan Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. "Hei Abu Nawas, kemarilah, dia itu perampok yang aku ceritakan," bisik Tuan Hamid. "Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya," ucap Abu Nawas, tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. "Tuan Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa isi tong-tong yang dibawanya," perintah Abu Nawas. Tuan Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya.
Saat tongnya diketuk satu persatu terdengar suara dari dalam. "Siap Tuan, kami menunggu perintah Tuan untuk keluar." Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Tuan Hamid baru tahu ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Tuan Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Tuan Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Tuan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya, semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Waduh, enak sekali Tuan. Terima kasih atas jamuannya," jawab ketua perampok. "Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silakan Tuan tidur di sini," balas Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya? Apakah aman? Saya takut akan dicuri maling," ujar ketua perampok berpura-pura. "Jangan khawatir Tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat," timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tatkala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. "Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini," pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Jawaban cerdik Abu Nawas ketika ditanya kenapa telur bentuknya bulat. Di suatu hari yang cerah, di istana Harun ar-Rasyid, Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Raja yang bijak ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang sederhana. "Mengapa telur berbentuk bulat Abu Nawas?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kelucuan dan kebijaksanaan tersenyum penuh kecerdasan. "Wahai Baginda Raja, telur berbentuk bulat itu sebagai simbol kehidupan yang utuh dan sempurna. Bentuk bulatnya itu melambangkan siklus kehidupan yang tak terputus, mulai dari awal pembentukan hingga sampai kelahiran yang penuh harapan." Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan serius. Ia tertarik dengan jawaban Abu Nawas yang tidak hanya cerdik tapi juga mengandung makna yang mendalam. Namun Abu Nawas belum selesai. Dengan senyum cerdiknya ia melanjutkan. "Selain itu Paduka, bentuk bulat pada telur itu membuatnya mudah digulir. Begitu juga dengan kehidupan. Kita itu harus fleksibel dan mampu mengatasi rintangan dengan keluasan dan kecerdikan." Para hadirin yang hadir di istana pun tertawa ringan, terhibur oleh kebijaksanaan dan kekonyolan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid meskipun tersenyum merasakan kebijaksanaan yang terkandung dalam jawaban Abu Nawas. Ia menyimpulkan bahwa kehidupan itu seperti telur yang bulat, mengandung keutuhan, keluasan, dan ketahanan. Kesimpulan dari jawaban Abu Nawas ini adalah bahwa kehidupan ini penuh dengan makna yang mendalam, tersembunyi di balik kesederhanaan. Bentuk bulat telur itu mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan dalam semua siklusnya, sambil tetap menjaga keluasan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Abu Nawas mengingatkan kita bahwa pelajaran hidup dapat ditemukan dalam hal-hal sehari-hari.
yang tampaknya sederhana, asalkan kita mau melihatnya dengan hati yang terbuka. Fir'aun jadi pengantar surat. Dikisahkan di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai si pemuda tersebut. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak mempunyai sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan untuk jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asyik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera menghampiri Abu Nawas. "Saya perhatikan kakek ini kok berjalannya lambat sekali ya, padahal kakek kan sudah menggunakan tongkat," tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan tanpa permisi sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat. Bedalah dengan kamu yang masih muda," jawab Abu Nawas. "Iya benar kek, kakek ini terlihat sudah sangat tua. Tapi kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. "Maaf ya anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini kek, jadi nanti kalau kakek mati nih, saya mau nitip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah," ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna. "Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu, tapi saya mohon maaf nih, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu anak muda," kata Abu Nawas. "Loh, kenapa kek? Apa kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek," ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. "Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi gini, kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir wahai pemuda, saya punya solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi saja ke negeri Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini pasti tahu alamatnya," balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak pucat karena menahan malu.
Ia pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan Abu Nawas. Hakim bejat dibikin kelabakan oleh Abu Nawas. Di setiap ada permasalahan, disitulah Abu Nawas dibutuhkan. Bukan hanya menyelesaikan masalah yang remeh, masalah besar yang melibatkan pejabat negara pun dibabat habis oleh Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, seorang hakim yang setiap harinya menentukan salah dan benar seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan dan akhlaknya, bukan malah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika, ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat ibadah haji. Karena ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, ia pun menemui hakim untuk meminta bantuannya. Sesampainya di pengadilan, ia menitipkan uang 1.000 dinar kepada tuan hakim, dengan disaksikan beberapa pejabat pengadilan. "Tuan hakim, saya minta tolong tuan, saya titip uang 1.000 dinar, karena saya hendak berangkat haji dan anak-anak saya masih kecil. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipanku. Tapi jika ternyata aku meninggal selama dalam perjalanan, maka tuan hakim adalah penggantiku. Berikanlah pada anak-anakku sesuai apa yang tuan hakim inginkan," kata lelaki tersebut. Kemudian berangkatlah laki-laki itu menunaikan ibadah haji. Beberapa minggu kemudian terdengar kabar bahwa si laki-laki itu meninggal dunia di tanah suci. Mendengar kabar duka tersebut, anak-anaknya lalu mendatangi tuan hakim untuk mengambil uang titipan ayahnya. "Wahai tuan hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami," kata mereka kepada tuan hakim. "Begini anak-anak, jadi sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan orang-orang. Ayah kalian mengatakan bahwa aku dapat memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itulah aku akan memberi kalian uang 100 dinar, tutur tuan hakim. Anak-anak itu pun protes, sebab uang yang dititipkan ayahnya berjumlah 1.000 dinar. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang menjadi saksi wasiat ayahnya, "Wahai tuan sekalian, apakah benar ayah kami berkata demikian?" tanya mereka. Dan para saksi pun membenarkan perkataan tuan hakim, karena memang itulah yang mereka dengar dari wasiat ayah anak-anak itu. "Tuh, kalian dengar sendiri kan, saya nggak mungkin membohongi kalian. Ini terimalah uang 100 dinar, ucap tuan hakim. Anak-anak yatim ini pun menjadi bingung dan meminta kepada pejabat pengadilan yang lain untuk membantu mereka. Namun orang-orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa, karena yang dikatakan tuan hakim memang benar adanya. Dan tak ada cara lain, anak-anak yatim ini pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk minta pertolongan. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas seketika menjadi murka. "Kurang ajar, ayo kita temui si hakim tamak itu, akan aku bantu kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Kemudian mereka mendatangi tuan hakim. "Hei hakim bejat, kenapa tidak kau berikan hak anak-anak yatim ini?" tanya Abu Nawas dengan emosi. "Tenang Abu Nawas, tenang. Aku sudah memberikan hak mereka sesuai dengan wasiat ayahnya," jawab tuan hakim. "Sudah bagaimana? Uang yang dititipkan ayah mereka kan 1.000 dinar, tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, ayah mereka itu berwasiat bahwa aku dapat memberi mereka apapun yang aku inginkan. Dan wasiat tersebut juga disaksikan oleh seluruh pejabat pengadilan. Kalau kamu gak percaya, silakan tanya mereka. Nah, berdasarkan wasiat ayah mereka inilah yang aku inginkan hanyalah memberi anak-anak ini 100 dinar,"
jawab Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memutar otak mencari cara agar kekurangan yang 900 dinar bisa kembali didapatkan oleh anak-anak tersebut. Wahai Hakim, mari kita luruskan berdasarkan ucapanmu tadi. Kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar, sedangkan kamu sendiri menginginkan untuk dirimu sebanyak 900 dinar. Bukankah wasiat ayah anak-anak ini mengatakan, apapun yang kau inginkan, maka berikanlah pada mereka. Ya berarti berikan sisa 900 dinar kepada anak-anak ini. Karena 900 dinar itulah yang kamu inginkan. Jelas Abu Nawas. Tuan Hakim terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik, tapi juga pintar bermain kata-kata. Tuan Hakim tak berani membantah Abu Nawas lebih jauh, karena bisa-bisa malah nanti ia sendiri yang dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman. Akhirnya Tuan Hakim pun tak berdaya dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut. Jempol Baginda Raja terpotong. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid, setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Paduka, bersyukurlah. Karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku bersyukur karena hal ini. Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara. Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya,
Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asyiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraklah beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar Abu Nawas, di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu mensyukurinya, karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Saya malah bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas, lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saya tidak dipenjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu, dan pasti saya akan tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kakek ajaib. Memang betul pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang, dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar,
setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah. Orang saling tegur sapa dengan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang berkuasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbasa-basi sambil tersenyum. Dasar Oon, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu. Tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, Oon." "Berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, Oon," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, Oon," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang ditahannya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, Oon," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, Oon," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal.
Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan Oon Baginda Raja. Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. "Gimana Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang.